Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 221. Masalah Su Chenxin ini hanya bisa dianggap sebagai episode kecil. Setelah keluarga Su Chenxin pergi, pertemuan olahraga yang menyenangkan berlanjut. Dua proyek berturut-turut berikutnya adalah proyek intelektual. Satu adalah kuis intelektual, dan yang lainnya adalah solitaire idiom. Kedua proyek ini bukan kekuatan Stephen Lin. Awalnya, Stephen Lin merasa tidak ada drama, tetapi Yao Jing berdiri saat ini. Apakah itu kuis atau idiom solitaire? Yao Jing mampu menjawabnya dengan lancar, memungkinkan Lin Wan'er memenangkan 2 medali tempat pertama berturut-turut. Setelah 2 putaran proyek intelektual berturut-turut, proyek fisik muncul lagi. Proyek kali ini adalah proyek yang membuat Stephen Lin dan Yao Jing merasa sedikit terpana. Nama proyek ini disebut bola penjepit dada. Sederhananya, mereka berdua berdiri berhadap-hadapan, lalu menjepit balon di antara dada mereka, dan kemudian keduanya menguasai bola, yang tidak bisa dipatahkan atau dijatuhkan. Setelah bergerak sejauh 15 meter, mereka menyerahkan bola ke anak, kemudian anak mengambil bola dan tidak bisa meletakkannya di tanah, tetapi hanya bisa memegangnya dengan tangan. Setelah waktu habis, jumlah balon di tangan anak digunakan sebagai skor, semakin banyak balon, semakin baik nilai. Game ini tidak lebih dari pasangan, tetapi premisnya harus benar-benar pasangan. Untuk pasangan seperti Stephen Lin dan Yao Jing yang tidak pernah tidur di ranjang yang sama, proyek ini sedikit merepotkan. Kesulitan terbesar dalam proyek ini adalah untuk memastikan bahwa bola tidak jatuh, pasangan harus saling berpelukan, dan pada saat yang sama, mereka tidak boleh mendorong terlalu keras untuk menghindari meledaknya balon, dan kecepatan keduanya harus sama, jika tidak bola juga akan jatuh ke tanah. Haruskah kita abstain? Stephen Lin bertanya ragu-ragu. Abstain dari voting jika tidak ada perbandingan, lalu bagaimana kamu bisa menjadi panutan bagi Wan'er? Ayo bermain. Tidak apa-apa, kata Yao Jing sambil menghela nafas. Pada saat itu, aku harus memelukmu, kata Stephen Lin. Tahan, peluk saja. Yao Jing membuang muka dengan malu. Oke. Stephen Lin mengangguk dengan penuh semangat dan menggosok tangannya. Untuk saudara laki-laki yang baru pertama kali seperti dia, memiliki sedikit keintiman dengan wanitanya sendiri sebenarnya adalah apa yang dia harapkan. Wan'er, Bibiao dan aku akan memiliki bola keberuntungan yang sangat cepat sebentar lagi, kamu harus mendapatkannya, kata Stephen Lin. Aku pasti akan mendapatkannya. Lin Wan'er mengangguk dengan serius. Kali ini masih sekelompok 5 keluarga, dan Stephen Lin tidak berbagi dengan Ning Gaofei, yang membuat Stephen Lin merasa sedikit kasihan. Dengan perintah guru, permainan guntingan dada 1 menit secara resmi dimulai. Stephen Lin mengambil bola dan menjepitnya di antara dirinya dan Yao Jing, lalu mengulurkan tangannya dan memeluk punggung Yao Jing. Kamu terlalu besar, hati-hati, jangan meletuskan balon. Stephen Lin mengingatkan dengan ramah. Yao Jing tersipu dan berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan? Seriuslah. Stephen Lin tersenyum, mendukung Yao Jing, dan berlari ke arah Lin Wan'er dengan balon di antaranya. Pemahaman diam-diam antara Stephen Lin dan Yao Jing bagus, dan kecepatannya juga sangat bagus, jadi hanya butuh waktu singkat untuk menyelesaikan pengiriman balon. Setelah itu, keduanya dengan cepat kembali ke titik awal dan menjepit bola lagi. Total durasi lomba hanya 1 menit, yang tidak terlalu lama, namun karena jaraknya hanya 15 meter, orang tua mengirimkan banyak balon kepada anak-anak. Pada saat ini, kecerdasan anak akan diuji. Masing-masing balon ini seukuran kepala dan tangan anak kecil. Jika Anda memegang paling banyak 2 atau 3, pada dasarnya Anda tidak akan bisa meletakkannya. Beberapa anak menggunakan mulut mereka, sementara yang lain meremas bola sebanyak mungkin. Metode Lin Wan'er berbeda dari orang-orang ini. Setelah dia mendapatkan 2 balon, dia dengan terampil mengikat kedua mulut balon, sehingga dia hanya perlu memegang posisi yang diikat dengan jari-jarinya untuk dapat memegang kedua balon secara bersamaan. Balon, dan kemudian balon itu datang, dan dia mengikat mulut balon ke simpul pertama.
Ada semakin banyak balon di simpul, tetapi tidak peduli berapa banyak, Lin Waner dapat memegang semua balon hanya dengan memegang simpul dengan tangannya. Ada anak-anak di sebelahnya yang ingin belajar ketika mereka melihatnya, tetapi sulit untuk belajar jika mulut balonnya diikat, dan hampir tidak mungkin untuk belajar dalam 1 menit. Sedikit waktu berlalu, dan guru sudah mulai meneriakkan hitungan mundur. Pada saat ini, Stephen Lin baru saja kembali ke titik awal, dan guru hanya memiliki 3 detik tersisa dalam hitungan mundur. Saat ini, balon tidak lagi diangkut secara normal, karena hampir tidak mungkin untuk mengangkut balon dalam 3 detik. Namun, untuk Stephen Lin, masalah ini tidak sulit. Stephen Lin tidak memberikan permainan penuh pada kecepatannya sebelumnya, karena dia harus menjaga kecepatan Yao Jing. Namun, karena ini, dia tidak menunjukkan keuntungan yang jelas. Dia khawatir peluang menang tidak akan berkurang. Cukup besar, jadi dia memutuskan untuk menjaga kecepatan Yao Jing dalam 3 detik terakhir, pada waktunya, kirim balon lagi. Stephen Lin mengambil balon dan menjepitnya di antara Yao Jing dan dirinya sendiri. Sudah terlambat, kata Yao Jing. Jangan khawatir, kata Stephen Lin, tangannya tiba-tiba terangkat. Kaki Yao Jing tiba-tiba meninggalkan tanah. Namun, kekuatan Stephen Lin terkontrol dengan baik, sehingga kaki Yao Jing hanya sedikit dari tanah. Dari luar, Yao Jing tampak seperti sedang berdiri. Setelah itu, Stephen Lin tiba-tiba berakselerasi dan menyerang Lin Waner. Yao Jing dikejutkan oleh tangan Stephen Lin, dan menarik napas dalam-dalam, seluruh dadanya juga mengembang. Terkunci. Dengan suara nyaring, balon antara Yao Jing dan Stephen Lin sepertinya tidak mampu menahan tekanan dan meledak. Yao Jing dikejutkan oleh suara balon yang meletus, dan terbiasa mengulurkan tangannya untuk memeluk Stephen Lin, dan menekan tubuhnya dengan erat ke tubuh Stephen Lin. Stephen Lin berhenti tiba-tiba. Yao Jing merespons dengan cepat, segera mundur selangkah, lalu merapikan rambutnya dengan panik dan berkata, "Aku tidak bermaksud." "Tidak apa-apa. Ini hanya balon." Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Oh, Yao Jing mendengus dan berjalan beberapa langkah ke sisi Lin Waner. Stephen Lin melirik dadanya. Pada saat mereka berdua berdekatan barusan, dia merasakan semacam kepenuhan dan kelembutan yang belum pernah dia rasakan dalam hidupnya. Aku tidak tahu kenapa, tapi hatinya masih seperti air, dan dia bernafas pada saat ini, semuanya menjadi lebih berat. Apakah ini tubuh Yao Jing? Stephen Lin berpikir dalam hati. Tidak heran begitu banyak orang terobsesi dengan Yao Jing, dan bahkan tergila-gila pada Yao Jing. Hanya sentuhan yang meremehkan membuat Stephen Lin merasakan keindahan yang tak tertandingi di Yao Jing. Stephen Lin berjalan di depan Yao Jing dan Lin Waner, telinga Yao Jing masih sedikit merah. "Waner, kenapa kamu mengikat balonnya?" Stephen Lin mencoba menggunakan pertanyaan ini untuk mengalihkan perhatian Yao Jing. Benar saja, Yao Jing segera menatap Lin Waner dengan rasa ingin tahu. "Dulu, ibuku membantu orang meledakkan balon untuk membuat boneka, jadi aku membantu ibuku mengikat balon." Lin Waner menjawab dengan jujur. Stephen Lin dan Yao Jing saling berpandangan, lalu Stephen Lin berkata sambil tersenyum, "Waner benar-benar luar biasa. Tidak ada anak lain yang memiliki balon lebih banyak darimu. Kami nomor 1 lagi." Lin Waner mengangguk dengan penuh semangat. Guru dengan cepat menghitung jumlah balon di semua orang, dan keluarga Stephen Lin benar-benar memiliki yang paling banyak, dan mereka juga berhasil memenangkan medali tempat pertama. Pada saat ini, item fun games pada dasarnya sama, dan hanya item terakhir yang tersisa. Proyek terakhir ini adalah proyek tantangan, proyeknya sangat sederhana, hanya 2 kata, tarik tambang. Tarik tambang dilakukan dalam satuan keluarga. Sebanyak 20 keluarga yang terbagi dalam 10 kelompok akan saling tarik-menarik. Yang menang akan masuk ke babak selanjutnya, kemudian tarik tambang dengan pemenang lainnya. Keluarga pemenang terakhir akan menerima kekuatan dengan konten emas paling banyak. Medali, dan ayah dari keluarga pemenang juga akan menerima kehormatan ayah yang paling kuat. "Paman Lin, kamu harus melakukan yang terbaik." Lin Waner sepertinya menantikan proyek ini, dan berkata kepada Stephen Lin dengan matanya yang bersinar.
Stephen Lin tersenyum, bukankah proyek ini disiapkan untuknya? Dengan kemampuannya, tidak mudah untuk menang, dan proyek ini sangat mudah disembunyikan. Setiap kali dia hanya perlu menunjukkan tampilan yang sangat keras, maka bahkan jika dia menang pada akhirnya, orang tidak akan berpikir dia sangat mesum, dan proyek ini mengadopsi sistem promosi dan eliminasi. Dilihat dari kekuatan Ninja OVI, memasuki final adalah hal yang biasa. Pada saat itu, Stephen Lin akan dapat memberikan pelajaran yang baik yang tidak dia ketahui. Sama sekali, dan orang tua dengan moral yang sangat buruk. Segera, kompetisi tarik tambang secara resmi dimulai. Semua orang tua memilih lawan berikutnya sesuai dengan nomor kartu mereka, misalnya, jika Anda No 1, maka lawan Anda adalah No 2. Jika Anda menang, maka Anda akan pergi ke pemenang tarik tambang antara No 3 dan nomor 4. Permainan terus berlanjut. Sangat disayangkan bagi Stephen Lin bahwa dia jauh dari nomor Ninja OVI. Jika dia ingin bertemu dengannya, dia akan benar-benar dapat memenangkan final. Acara ini, yang diikuti oleh semua orang, membuat suasana di tempat kejadian menjadi sangat hidup. Stephen Lin, Yao Jing dan Lin Wan-er berbaris dalam satu tim, dengan Lin Wan-er pertama, Yao Jing kedua, dan Stephen Lin ketiga. Lawan pertama mereka tampaknya cukup kuat, ayah lawan berbobot setidaknya 200 pound, dan ibu lawan tidak terlalu ringan. Dalam proyek tarik tambang, bobot adalah hal yang lebih penting, dan semakin besar bobotnya, semakin besar manfaatnya. Pihak lain menyambut Stephen Lin dan yang lainnya dengan ramah, dan memberitahu Stephen Lin bahwa mereka harus melindungi keselamatan mereka sendiri. Secara alami, Stephen Lin dengan sopan mengatakan sesuatu yang mirip dengan pihak lain, dan kemudian kompetisi tarik tambang akan segera dimulai. Kedua belah pihak baru saja menarik tali, dan teriakan datang tidak jauh. Stephen Lin dan lawannya sama-sama berhenti dan melihat ke tempat asal jeritan itu. Tempat itu tidak jauh dari mereka, hanya 10 meter jauhnya. Yang berteriak adalah keluarga yang kurus dan lemah. Pada saat ini, seluruh keluarga jatuh tertelungkup di tanah. Anak itu menangis dengan keras, dan orang tua dengan cepat bangkit untuk membujuk anak itu. Di seberang orang-orang ini, Ning Gaofei meraih tali dan berkata dengan keras, "Kamu terlalu malu untuk membandingkan denganku dengan kekuatan sekecil itu? Maaf semuanya, hari ini nomor 1, keluarga kita telah memutuskan." Orang-orang yang hadir melihat pemandangan ini mengerutkan kening. Ning Gaofei sangat marah. Namun, apa yang dia katakan juga masuk akal. Pihak lain adalah seorang seniman bela diri yang masuk peringkat, dan memang tidak mungkin untuk memenangkan mereka dengan tarik tambang. Tarik-menarik ini dulu, sepertinya keluarga ini benar-benar harus menerimanya. Bab 222. Aku benar-benar tidak kompeten untuk menggertak orang lain karena aku seorang pejuang, kata Stephen Lin tidak puas dengan ayah gendut di seberangnya. Ayo mulai. Stephen Lin tertawa. Dia sebenarnya tidak merasa bahwa Ning Gaofei menindas orang. Lagi pula, sebagian besar pertandingan olahraga adalah acara kompetitif, jadi kamu tidak bisa serius dengan orang biasa hanya karena kamu kuat, baik. Selama bertahun-tahun yang dia habiskan di medan perang di luar wilayah, dia sangat menyadari apa artinya menghormati yang kuat. Di tempat itu, segala sesuatu tentang yang kuat adalah benar. Jika dia menggertak Anda hanya bisa menanggungnya. Jika tidak ingin menanggungnya, maka Anda hanya mencoba untuk membuat diri Anda lebih kuat dari orang lain. Namun, mengatakan bahwa Ning Gaofei tidak memiliki kualitas dan Stephen Lin setuju. Apa itu kualitas? Kualitas berarti saya memiliki kemampuan untuk menggertak Anda, tetapi saya tidak menggertak Anda, inilah yang disebut kualitas. Pertandingan antara Stephen Lin dan ayah gendut segera dimulai. Kedua belah pihak menemui jalan buntu untuk waktu yang lama. Lin Wan-er berusaha keras untuk membuatnya tersipu dan lehernya tebal. Baru saat itulah dia dengan enggan memenangkan lawan. Bagus sekali, teruslah bekerja keras lain kali. Ayo, beri aku tos. Stephen Lin berkata kepada Lin Wan-er dan Yao Jing. Ketiganya tertawa dan saling memberi tos. Setelah beberapa menit istirahat, game kedua dimulai. Hanya ada 10 keluarga yang tersisa.
Stephen Lin masih menggunakan metode yang biasa, bekerja keras untuk membuat tampilan usaha habis-habisan, dan kemudian memenangkan permainan dengan susah payah. Game kedua berakhir dengan cepat, karena banyak orang memiliki sedikit energi. Dalam sekejap mata, hanya ada 5 keluarga yang tersisa, dan salah satu dari mereka mengundurkan diri dari permainan karena kelelahan, dan kemudian 4 keluarga yang tersisa berhadapan berpasangan. Ning Gaofei masih memenangkan permainan tanpa ketegangan, dan pada saat yang sama menyeret lawannya ke tanah, dia tertawa liar, seperti orang tuanya meninggal lebih awal. Permainan di sisi Stephen Lin sangat menegangkan, tetapi pada akhirnya Stephen Lin memenangkan kemenangan dengan staminanya. Pertandingan akhirnya sampai ke babak final. Ning Gaofei sangat santai, dan permainan sebelumnya tidak menghabiskan banyak kekuatan fisiknya. Di sisi lain, di sisi Stephen Lin, kepala Stephen Lin berkeringat, rambut Yao Jing sedikit basah, dan Lin Wan-er bahkan lebih berlebihan. Dia melepas mantelnya, dan kaos SpongeBob SquarePants di dalamnya basah. Aku tidak menyangka finalnya adalah kita, kata Ning Gaofei sambil tersenyum. Ya, kebetulan sekali. Stephen Lin mengangguk. Bagaimana kalau saya membuat saran? Kata Ning Gaofei. Saran apa? Stephen Lin bertanya. Permainan ini, hanya kita berdua, biarkan para wanita dan anak-anak beristirahat. Anda lihat mereka cukup lelah? Kata Ning Gaofei. Stephen Lin sedikit terkejut dengan kata-kata Ning Gaofei, tetapi dia segera menyadari bahwa Yao Jing adalah wanita cantik. Secara alami, Ning Gaofei tidak mungkin menyeret wanita cantik seperti Yao Jing ke tanah seperti sebelumnya. Hanya 1 lawan 1. Dia bisa mempermalukan dirinya sendiri. Begitu dia memikirkannya, Stephen Lin tidak berpikir ada sesuatu yang luar biasa tentang kata-kata Ning Gaofei. Tidak masalah. Stephen Lin mengangguk. Sebenarnya, dia tidak ingin wanita dan anak-anak muncul saat ini, karena ini akan mempengaruhi penampilannya. Belum lagi, jika anak-anak Ning Gaofei ada di sana, Stephen Lin akan melakukannya. Masih membayar. Sangat buruk. Tidak peduli seberapa dewasa, anak itu tidak bersalah, bukan? Bahkan jika anak itu tidak bersalah, jika Anda membuang anak itu, orang lain akan berpikir Anda adalah orang jahat, dan kemudian orang tua itu akan menjauhkan anak-anak mereka dari Lin Wan-er, yang tidak baik. Lao Lin, ayo. Su Chen-sin, yang telah kembali, berkata kepada Stephen Lin. Karena kaki terkilir istri Su Chen-sin dan yang lainnya tersingkir di awal kompetisi tarik tambang, dan sekarang mereka hanya bisa berperan sebagai pemandu sorak. Ya. Stephen Lin mengangguk. Su tua, apakah kaki istrimu lebih baik? Ning Gaofei bertanya sambil tersenyum. Terima kasih, ini hanya keseleo kecil, kata Su Chen tanpa ekspresi. Hahaha. Ning Gaofei tersenyum, lalu menatap Stephen Lin dan berkata, Lao Lin, jika kamu tidak ingin terluka, lepaskan saja jika kamu tidak bisa bertahan sebentar. Tidak akan bertahan, kata Stephen Lin. Setelah beberapa menit, istirahat selesai. Stephen Lin dan Ning Gaofei berdiri di tengah taman bermain bersama. Keduanya memegang tali yang sama di kedua tangan, Stephen Lin memegangnya dengan kedua tangan, yang merupakan tarik tambang paling standar. Sementara Ning Gaofei sangat arogan dan memegang tali dengan satu tangan, seolah-olah dia sedang memegang tali. Tali anjing. Tingkah lakunya membuat banyak orang jijik, dan banyak orang datang ke sisi Stephen Lin, dan mereka semua bersorak untuk Stephen Lin saat permainan dimulai. Ingat apa yang saya katakan, lepaskan jika Anda tidak bisa menahannya, jangan khawatir saya jatuh, Anda tidak dapat memahami kendali kekuatan saya, kata Ning Gaofei. Oke. Stephen Lin mengangguk. Dengan perintah guru, final tarik tambang resmi dimulai. Stephen Lin menarik talinya sedikit. Tali itu langsung mengencang. Sedikit kekuatan. Ning Gaofei berkata, memegang tali dengan satu tangan, kekuatan ini jauh lebih kuat dari yang lain, tidak cukup untukku, aku hanya bisa mengatakan, kamu tidak ada hubungannya dengan kekuatan nyata kamu tahu, perhatikan baik-baik, aku akan mengerahkan kekuatanku. Setelah berbicara, Ning Gaofei tiba-tiba mengerahkan kekuatannya.
Ada suara mendesis di tali, tapi tanda di tengah tali tidak bergerak sama sekali. Ning Gaofei tertegun sejenak, lalu menyipitkan mata pada Stephen Lin dan berkata, "Saya tidak berharap Anda menyembunyikan tangan Anda. Sepertinya saya harus bermain dengan Anda dengan serius." Setelah berbicara, Ning Gaofei meraih tali dengan keduanya tangan, dan kemudian kedua kaki miring ke tanah, dan seluruh tubuh bersandar. "Mari kita lihat kekuatan prajurit yang berkualitas." Ning Gaofei berkata, tangannya tiba-tiba meledak dengan semua kekuatan, dan kaki itu langsung menghancurkan bantal di tanah karena kekuatan reaksi yang sangat besar. Namun meski begitu, logo di tengah tali tetap tak bergerak. Bagaimana ini mungkin? Ning Gaofei berada dalam lingkaran. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Stephen Lin akan begitu menakutkan. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia benar-benar tidak dapat mengguncangnya. Bagi orang luar, gambaran saat ini sangat aneh. Ning Gaofei memasang tampang habis-habisan, dan pembuluh darah di lengannya menonjol. Stephen Lin juga melakukan aksi tarik tambang, tetapi secara relatif, itu terlalu tenang. Begitukah? Apakah ini yang kamu sebut kekuatan pangkat? Stephen Lin bertanya. Tidak mungkin, bagaimana kamu melakukannya? Ning Gaofei berkata dengan tidak percaya. Ini sangat sederhana. Stephen Lin berkata, melepaskan satu tangan, dan kemudian berkata, kekuatanmu terlalu kecil. Apakah kekuatanmu terlalu lemah? Ning Gaofei benar-benar marah dengan ini. Dia adalah seorang seniman bela diri yang telah memasuki peringkat, dan dia juga seorang seniman bela diri peringkat kelima yang kuat. Bagaimana dia bisa dikatakan lemah? Dia bisa menarik truk besar dengan tangan kosong. Bagaimana bisa begitu tak tertahankan? Bajingan! Ning Gaofei meraung, meningkatkan output daya hingga 111%. Kemarahan, biarkan dia mengeluarkan kekuatan di luar batas. Namun, meski begitu, Stephen Lin masih memegang tali dengan satu tangan dan berdiri diam. Hal ini bisa membuat penonton di sekitarnya terlihat konyol. Dengan satu tangan, Ning Gaofei tidak bisa mengguncangnya. Bagaimana kekuatan ayah Lin ini bisa begitu kuat? Orang-orang yang telah bermain melawan Stephen Lin sebelumnya semuanya bereaksi saat ini. Ketika Stephen Lin berurusan dengan mereka sebelumnya, dia pasti dengan sengaja menggunakan semua kekuatannya, dan alasan mengapa dia melakukan itu adalah untuk menjaga wajah mereka. Memikirkan hal ini, orang-orang ini memiliki kesan yang lebih baik tentang Stephen Lin. Itu juga orang yang kuat, yang satu sangat lembut dan elegan, tetapi juga menganggap yang lain sangat arogan, menggertak orang dengan kekuatan besar. Keduanya dibandingkan, dan penilaian dibuat. Tidak mungkin. Ning Gaofei berseru dengan penuh semangat. Kekuatanmu terlalu rendah. Ini sedikit terlalu banyak untuk menggunakan satu tangan, jadi gunakan satu jari saja, kata Stephen Lin, menggenggam tali dengan jari telunjuknya, dan mengendurkan semua jari lainnya. Tindakan Stephen Lin benar-benar mengejutkan semua orang, termasuk Ning Gaofei. Dia belum pernah melihat siapapun dalam hidupnya yang bisa melawan kekuatan seluruh tubuhnya dengan satu jari. Mungkin hanya Wu Qing yang bisa melakukan ini, kan? Oke, hampir sampai, kata Stephen Lin tiba-tiba. Mengikuti kata-kata Stephen Lin, kekuatan besar datang dari sisi Stephen Lin, dan kemudian, tubuh Ning Gaofei terbang menuju sisi Stephen Lin tanpa terkendali. Stephen Lin menggunakan satu jari untuk menghancurkan semua kekuatan Ning Gaofei, dan membiarkan Ning Gaofei naik ke langit, seperti namanya. Ning Gaofei terbang ke kepala Stephen Lin, lalu melewati Stephen Lin dan terus terbang. Setelah terbang lebih dari 10 meter, tubuh Ning Gaofei jatuh, dan akhirnya jatuh dengan keras di atas bantal, dan kemudian berguling 7 atau 8 meter sebelum berhenti. Maaf, saya tidak menahan diri. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Ning Gaofei berdiri dari tanah, wajahnya merah dan putih. Kamu adalah seorang Wu Qing, apakah terlalu berlebihan untuk menggertakku seorang seniman bela diri seperti ini? Ning Gaofei menggertakkan giginya dan berkata, menurut pendapatnya, bahkan seorang seniman bela diri kelas 10 tidak dapat menyeretnya pergi dengan satu jari pun, hanya master di tingkat Wu Qing yang bisa melakukannya. Ya, jadi dia memutuskan bahwa Stephen Lin adalah seorang menteri militer.
Lalu kamu, seorang seniman bela diri, menggertak orang biasa sepanjang hari, atau di depan anak-anak orang biasa, tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan? Stephen Lin bertanya balik. Ning Gaofei terdiam. Oke. Su Chenxin tidak bisa menahan tepuk tangan. Setelah itu, yang lain mengikuti dengan tepuk tangan dan tepuk tangan. Perlahan, semakin banyak orang yang bertepuk tangan. Ning Gaofei tersipu pada tepuk tangan, tidak mengatakan apa-apa, menjemput anaknya dan berjalan keluar dari taman kanak-kanak, bahkan istrinya pun tidak. Stephen Lin tersenyum, berjalan di depan Lin Wan-er, menyentuh kepala Lin Wan-er, dan berkata, Wan-er, kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh terlalu sombong sebelum kamu memiliki kekuatan yang cukup. Tentu saja. Stephen Lin tersenyum bangga. Kegembiraan dipuji dan dikagumi oleh Lin Wan-er, menurut pendapat Stephen Lin, telah melampaui kesenangan yang dibawa dengan menghancurkan keluarga Shen. Bab 223. Lin, aku tidak menyangka kamu menjadi master seni bela diri. Su Chenxin berjalan ke arah Stephen Lin dan berkata dengan terkejut. Ini hanya sedikit lebih kuat, master seni bela diri apa? Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Jangan rendah hati, kamu benar-benar bisa membuat Ning Gaofei terbang dengan satu jari. Bukan hanya kekuatan yang besar, haha, aku tidak berharap bertemu dengan seorang pejuang yang kuat, itu suatu kehormatan. Kata Su Dusti. Jika kamu memujiku seperti itu lagi, aku akan memintamu untuk mengundangku makan malam, bagaimanapun juga, aku akan membantumu. Kata Stephen Lin. Berbicara tentang ini, aku benar-benar ingin berterima kasih karena telah melampiaskan amarahku, dan untuk kita semua. Kata Su Chenxin. Kalau begitu undang aku makan malam? Stephen Lin bertanya. Tidak masalah, tapi kita makan di taman kanak-kanak pada siang hari, kan? Aku akan mencari restoran dan minum 2 kali. Kata Su Chenxin. Aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Masih ada beberapa hal yang harus dilakukan di malam hari. Lain kali kamu punya kesempatan untuk minum. Kata Stephen Lin. Baiklah. Su Chenxin mengangguk, tidak menuntut. Untuk makan siang, Stephen Lin makan di taman kanak-kanak bersama Lin Wan-er dan Yao Jing. Lin Wan-er mengenakan beberapa lencana tempat pertama di dadanya, dan dia enggan melepasnya bahkan ketika dia sedang makan. Makan siang di taman kanak-kanak ternyata enak, jauh lebih baik daripada banyak makanan kerja yang dimakan Stephen Lin. Saat makan malam, Stephen Lin seperti pahlawan, banyak orang tua datang untuk menyapa Stephen Lin, dan banyak orang menambahkan WeChat Stephen Lin. Untuk menghindari dikenali, Stephen Lin mengubah nama WeChat-nya dari Stephen Lin menjadi Lin terlebih dahulu. Lagi pula, banyak orang tahu namanya di kota Haixia. Banyak orang tidak tahu seperti apa penampilan orang lain, tetapi mereka pernah mendengarnya. Jika orang tahu identitasnya, itu akan mempengaruhi kehidupan Lin Wan-er di taman kanak-kanak sampai batas tertentu yang tidak ingin dilihat Stephen Lin. Su Chenxin menarik Stephen Lin ke kelas taman kanak-kanak. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin bergabung dengan kelas anak seperti ini. Sebelumnya, dia selalu merasa bahwa hal semacam ini sangat jauh darinya, tetapi sekarang, hal-hal ini benar-benar terkait dengannya. Setelah makan, ada kegiatan kecil, yaitu pemberian penghargaan. Anak-anak yang paling banyak meraih juara pertama dalam permainan ini akan mendapatkan hadiah, sekaligus orang tua dari anak tersebut juga akan mendapatkan sertifikat. Stephen Lin berjalan ke depan kelas bersama Lin Wan-er dan Yao Jing untuk menerima hadiah guru. Wan-er, apakah ada yang ingin kamu katakan kepada semua orang? Kamu telah memenangkan begitu banyak tempat pertama. Tanya guru itu. Ya, Lin Wan-er ragu-ragu sejenak, memandang Stephen Lin dan Yao Jing, dan berkata, terima kasih Paman Lin, terima kasih Bibi Yao. Paman Lin dan Bibi Yao? Banyak orang yang hadir tercengang ketika mendengar ini, bagaimana anak-anak mereka sendiri bisa memanggil orang tua mereka Paman dan Bibi? Tidak, terima kasih. Stephen Lin tersenyum, lalu memandang semua orang dan berkata, saya hanya mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan kepada semua orang, Wan-er, sekarang diadopsi oleh kami, dan orang tuanya meninggalkan dunia ini karena kecelakaan. Setelah kata-kata Stephen Lin,
semua orang tiba-tiba menyadari, dan kemudian mereka semua memandang Stephen Lin dengan kekaguman. Stephen Lin bukan hanya orang yang baik, tetapi juga perhatian. Mengadopsi anak muda dikatakan, tetapi sangat sulit untuk membawa seseorang yang tidak berhubungan dengan Anda ke dalam hidup Anda, terutama ketika Lin Wanner masih sangat kecil. Namun, suami dan istri kami selalu menganggap Wanner sebagai anak mereka. Stephen Lin menekankan. Kalau begitu Wanner, kamu harus memanggil ayah Lin dan ibu Yao, bukan paman dan bibi. Su Chenxin bercanda. Lin Wanner memandang Stephen Lin dan Yao Jing dengan beberapa keraguan. Dia tidak tahu mengapa mereka memanggil mereka ibu dan ayah. Untuk gadis kecil ini, tidak ada konsep adopsi dalam pikirannya, dan tentu saja tidak ada perubahan dalam kata-katanya. Tidak. Stephen Lin menyentuh kepala Lin Wanner dan berkata, senang dipanggil paman dan bibi. Tidak peduli siapa namamu, paman dan bibi akan selalu mencintaimu. Ya. Lin Wanner mengangguk. Pertemuan olahraga orang tua anak yang bahagia berakhir. Pada pukul 2 siang, Stephen Lin mengantar Yao Jing dan Lin Wanner pulang. Setelah pagi berguling-guling, Lin Wanner dan Yao Jing sama-sama kelelahan, dan mereka berdua duduk di barisan belakang dan tertidur karena mengantuk. Stephen Lin mengemudikan mobil, dan matahari bersinar dari jendela, yang membuat Stephen Lin merasa sedikit mengantuk. Kekuatan fisik Stephen Lin tidak akan membuatnya merasa lelah, tetapi ketika istri dan anak-anaknya sedang tidur, dia juga ingin bersandar pada mereka dan menyipitkan mata untuk sementara waktu, tetapi sayangnya dia mengemudi, dan Yao Jing tidak akan setuju untuk membiarkannya. Dia bersandar padanya. Setengah jam kemudian, Stephen Lin memarkir mobil, dan kemudian berbisik untuk membangunkan Yao Jing. Yao Jing menguap dan berkata, aku benar-benar mengantuk. Sudah lama sejak aku tidur siang. Beri aku Wanner dan aku akan menggendongnya, kata Stephen Lin. Tidak, aku bisa melakukannya. Yao Jing keluar dari mobil bersama Lin Wanner yang masih tertidur, dan berjalan ke gedungnya sendiri bersama Stephen Lin. Ketika mereka naik ke atas, Yao Jing dengan hati-hati mengembalikan Lin Wanner ke kamarnya. Setelah itu, Yao Jing kembali ke ruang tamu, meregangkan pinggangnya dan berkata, lengan dan kaki lamaku akan patah. Olahraga. Kata Stephen Lin. Aku tidak punya waktu untuk berolahraga. Yao Jing menguap, berjalan ke sofa dan duduk, lalu meringkuk dan bersandar di sofa dan berkata, anak muda hari ini sibuk dengan pekerjaan dan lelah mencari nafkah. Setelah bekerja, saya berharap saya bisa berbaring di tempat tidur dan membaca novel dan menonton drama. Siapa yang akan melemparkan diri saya sendiri? Stephen Lin tersenyum, orang memiliki kebiasaan hidup yang berbeda, dia suka berolahraga, tetapi dia tidak akan memaksa Yao Jing setelah berolahraga dengan sendiri, dia berjalan di belakang Yao Jing dan berkata, berbaringlah, aku akan menekanmu. Kamu akan menekan? Yao Jing bertanya dengan heran. Ya, jika kamu tidak menekannya, kamu mungkin tidak akan bisa bangun dari tempat tidur besok. Kata Stephen Lin. Yao Jing berbaring telungkup di sofa dengan curiga. Stephen Lin mengulurkan tangannya dan meletakkannya di leher Yao Jing terlebih dahulu. Kulit Yao Jing sangat halus dan halus. Kulitmu sangat bagus. Stephen Lin tidak bisa tidak mengagumi. Yao Jing bersenandung pelan dan tidak melanjutkan. Ibu jari dan jari telunjuk Stephen Lin mengerahkan sedikit kekuatan. Tubuh Yao Jing sedikit gemetar. Ini mungkin sedikit menyakitkan, tapi rasa sakit itu efektif. Ini mengaktifkan otot, tulang, dan otot. Hanya rasa sakit yang bisa berguna, kata Stephen Lin. Yah, Yao Jing mengangguk. Stephen Lin menekan punggung Yao Jing dengan serius. Dia memang tahu beberapa teknik pijat. Ini sama sekali bukan bohong. Ketika dia berusia 10 tahun, dia sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang struktur tubuh manusia dan berapa banyak yang ada di dalam tubuh manusia. Dia tahu persis otot apa, berapa banyak tulang, berapa banyak titik akupuntur, di mana setiap titik akupuntur berada, dan apa fungsinya. Oleh karena itu, dia dapat dengan mudah membantu seseorang untuk mengaktifkan otot dan tulang, dan tentu saja, dia bisa juga dengan mudah mengirim seseorang untuk melihat Tuhan.
Semakin banyak dia belajar tentang tubuh manusia, semakin Stephen Lin merasakan kerapuhan tubuh manusia. Beberapa orang terlihat kuat, tetapi nyatanya, satu pukulan ke titik akupuntur tertentu di tubuhnya sudah cukup untuk membunuh lawan secara instan. Tangan Stephen Lin menekan sedikit dari leher Yao Jing ke punggungnya, lalu ke pinggangnya. Yao Jing tampak sedikit gugup dan otot-ototnya sangat kencang. Tetapi Stephen Lin membuat otot-otot Yao Jing benar-benar rileks setelah 3 atau 2 pukulan. Setelah itu, Stephen Lin menggerakkan tangannya ke kaki Yao Jing. Setelah beberapa operasi, setengah jam telah berlalu. Oke, terus berbaring selama 5 menit, kata Stephen Lin. Jangan bilang, ini benar-benar sedikit berbeda. Awalnya sangat sakit, tapi kemudian membaik. Sekarang seluruh tubuhku lembut, seolah-olah aku tidak punya tulang, kata Yao Jing. Kamu juga luar biasa. Bahkan pria besar rata-rata tidak tahan dengan kekuatanku. Kamu tidak memanggil seluruh proses. Stephen Lin tersenyum. Aku takut kamu akan tertawa, kata Yao Jing. Bagaimana aku bisa menertawakanmu, kata Stephen Lin. Kamu akan, dengan karaktermu, pasti. Yao Jing berkata dengan tegas. Oke, ayo kita lakukan. Ngomong-ngomong, di mana pakaian kotorku? Aku akan pergi memeriksa tiket lotre. Kata Stephen Lin. Ada di mesin cuci, aku belum mencucinya, aku akan mengambilkannya untukmu. Yao Jing ingin bangun dari sofa, tetapi ditahan oleh Stephen Lin. Jangan bergerak, 5 menit tidak bertindak adalah yang terbaik, aku akan mendapatkannya sendiri, kata Stephen Lin. Kalau begitu jangan main-main dengan pakaian lain, kata Yao Jing. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu mengerti. Apakah kamu ingat apa yang terjadi sebelumnya? Aku bilang ada kecoa, kata Stephen Lin tanpa daya. Oh, Yao Jing mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Stephen Lin berbalik dan berjalan ke balkon, dan menyalakan mesin cuci. Ada pakaiannya dan pakaian Yao Jing di mesin cuci. Tidak ada kecoa kali ini, jadi Stephen Lin tidak menyentuh pakaian Yao Jing. Dia mengambil celananya sendiri dan mengeluarkan tiket lotre yang kusut dari dalam. Dia membeli tiket lotre ini beberapa hari yang lalu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Jika Song Shiking tidak menelepon hari ini untuk mengatakan bahwa situs tempat dia membeli tiket lotre memenangkan hadiah pertama, tiket lotre mungkin akan dihancurkan oleh mesin cuci dan menjadi lengket. Pita harus digunakan pada celana untuk membersihkan kotoran. Bagaimana bisa ada kemenangan yang begitu bagus? Kemungkinan menang lebih dari 1 dalam 20 juta. Stephen Lin bergumam dan berjalan kembali dengan tiket lotre. Faktanya, dia tidak pernah percaya pada lotre. Dia juga tidak merasa bahwa dia telah memenangkan live, jadi saya hampir tidak pernah membeli game ini sejak saya masih kecil. Apakah kamu tertembak? Tanya Yao Jing. Aku tidak tahu, aku akan melihatnya. Sepertinya Song Shiking mengatakan bahwa mantisa itu adalah 6 dan 9. Aku akan melihat apakah ada. Kata Stephen Lin, membuka tiket lotre di tangannya. Tangan dan melihat. Melihatnya, saya menemukan bahwa memang ada grup dengan 2 angka terakhir adalah 6 dan 9. Hei, benar-benar ada. Setidaknya $5. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, sesuai dengan aturan lotre, 2 angka terakhir adalah pemenang, dan yang pertama tidak menang juga memiliki $5. Semoga berhasil, kata Yao Jing. Untuk tiket seharga 10 yuan, jika Anda memenangkan 5 yuan, Anda akan kalah. Saya akan menelepon Song Shiking dan menanyakan nomor di depannya, kata Stephen Lin, dan memanggil Song Shiking.